Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Gautama dengan NIM 2502010055. Saya dari Prodi Sistem Informasi, saya dari kelas Sistem Informasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang looping atau perulangan pada bahasa pemrograman C++. Nah, baik, looping itu atau perulangan itu adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu perintah atau beberapa perintah secara berulang-ulang selama suatu kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, looping ini bertujuan untuk menghemat penulisan kode, membuat program lebih efisien, dan menghindari perulangan atau pengulangan kode yang sama, dan menghemat baris dan kode. Nah, kenapa looping ini penting? Karena tanpa looping, jika ingin menampilkan teks 5 kali, kita harus menulis perintah yang sama sebanyak 5 kali juga. Nah, dengan looping, kita cukup menuliskan satu perintah saja yang dijalankan berulang. Nah, jenis-jenis looping di bahasa pemrograman C++ itu ada tiga. Ada yang pertama ada for, yang kedua ada while, yang ketiga adalah do while. Nah, yang akan kita bahas dan yang akan kita praktekkan codingnya pada video kali ini adalah for dan while saja. Nah, langsung saja saya jelaskan apa itu for. Nah, perulangan for adalah perulangan yang digunakan ketika jumlah perulangan sudah kita ketahui sejak awal. For biasanya digunakan ketika kita tahu berapa kali perintah akan dijalankan dan perulangannya itu bersifat terstruktur. Nah, langsung saja eh, kita lanjutkan. Nah, struktur dari for itu ada tiga: inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan codingannya. Saya akan menampilkan nama saya sebanyak 5 kali. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita akan memanggil library iostream dengan cara mengetikkan include, maaf, include iostream. Kenapa kak? Kenapa kok kita menggunakan library iostream? Karena kita akan menggunakan cout. Tanpa library iostream kita tidak bisa menggunakan cout nanti. Ya, kita enter. Nah, yang kedua kita menuliskan using atau bukan using namespace std. Ini berfungsi supaya kita tidak usah menuliskan std di setiap setelah cout dan di setiap barisnya nanti, supaya lebih efisien dan menghemat baris dan kode. Nah, yang selanjutnya adalah kita ketikkan int main. Ini adalah fungsi utama dalam dalam program. Kita maksudnya semua program dimulai dari sini dan di dalam sini. Nah, langsung saja ke intinya, yaitu for, buka kurung, int i sama dengan 0, lalu i kurang dari 5, lalu i plus plus. Kita tutup kurung kurang, buka kurung kurang, kita enter. Nah, maksudnya ini adalah kita membuat variabel bernama i dan nilai dimulai dari angka 0. Nah, i maaf, ini i kurang dari 5, maksudnya adalah kondisi perulangannya itu ketika eh, i kurang dari 5, maka akan terus berjalan perulangannya. Nah, ketika sudah 5 kali, maka akan stop atau berhenti perulangannya. Nah,
I plus plus ini akan menambahkan nilai I sebanyak satu kali. Jadi intinya perulangannya akan berjalan sebanyak 5 kali. Nah, langsung saja cout kita akan mengetikkan cout. Nah, sudah. Nah, maksudnya cout ini adalah nanti program akan menampilkan, saya tulis nama saya, Naufal Eka Utama, lalu kita ketik lagi INDL untuk menambahkan untuk menambahkan baris INDL. Nah, maksudnya adalah nanti sistem akan menampilkan nama saya sebanyak 5 kali dan itu menurun untuk maksudnya tidak langsung apa ya, lurus tuh enggak, tapi baris berbaris. Baris pertama, baris kedua, tiga, empat, lima. Itu. Makanya saya ketikkan INDL ini. Kita enter. Nah, langsung saja kita akhiri programnya dengan menentukan return 0. Kita cek dulu. Ini untuk kurang. Oke. Ini juga ada. Nah, kita coba run. Apakah berhasil codingannya? Nah, ternyata berhasil. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan sama namanya Noval Eka Utama dan seterusnya. Nah, akhirnya codingan kita berhasil. Nah, ini adalah looping for. Selanjutnya yaitu looping while. Sebelum saya praktekkan codingannya, saya tuliskan sedikit apa itu while. While itu adalah perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi bernilai benar. Dan while ini digunakan untuk ketika jumlah perulangan belum diketahui dan perulangannya pun bergantung pada kondisi. Langsung saja saya praktekkan codingannya. Yang pertama yaitu seperti tadi kita memanggil library IOStream include include stream. Nah, enter sama seperti tadi kita ketik using name space std supaya kita tidak usah menambahkan std nantinya di sebelum siap. Kita enter. Nah, di sini saya akan menggunakan ini sama ya, int main mendeklarasikan fungsi utama atau fungsi program dimulai dari sini. Int main buka kurung awal, kita enter. Lalu kita akan membuat variabel kita jarak angka int angka sama dengan 10. Lalu kita enter. Nah, ini well kurung angka lebih dari 1, tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal, dan enter. Nah, kita juga menggunakan if ya. If jika angka persen 2 sama dengan 0.
Kak turun awal, tak enter, out, maka akan menampilkan angka adalah bilangan genap. Ini MCL untuk menambahkan baris supaya tidak lurus ke samping tapi ke bawah. Tutup. Nah, maksudnya if angka persen 2 sama dengan 0 ini adalah mengecek apakah angka itu genap atau ganjil menggunakan operator modulus. Nah, yaitu sisa bagi. Nah, sekarang kita ketik lagi else. Tapi jika if tidak terpenuhi, maaf, maka akan menampilkan angka adalah adalah bilangan ganjil. Ganjil. Nah, ini iya, bukan A ya. Salah. Ini ND. Tutup. Nah, selanjutnya kita enter pada bagian ini. Nah, yaitu kita ketik angka. Maksudnya adalah mengurangi nilai angka agar perulangan berhenti. Angka. Nah, lalu pada bagian ini kita enter, kita ketik return 0 untuk mengakhiri program. Nah, tentu saja sebelumnya itu saya cek dulu apakah ini sudah benar. Input using std untuk tidak sama menuliskan std int main fungsi utama int angka variabel angka dimulai angka 10 while angka kurang dari 0 menjadi 1 jika angka subtraction habis dibagi 2 sama dengan 0 square. Oke, belum yang benar adalah kita coba run ya, saya rasa sudah benar. Nah, ini outputannya adalah 10 adalah bilangan genap, 9 adalah bilangan ganjil, 8 adalah bilangan genap, 7 adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Jadi sekian penjelasan looping dari bahasa pemrograman C++, yaitu perulangan for dan while. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.